Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kimia untuk saat ini. Insya Allah kita akan membahas bersama yaitu bagian terakhir dari pengenalan senyawa karbon, yaitu reaksi senyawa karbon. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar ini, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk kita semua, untuk keberkahan, kesehatan, dan keselamatan kita semua. Pembacaan surah Al-Fatihah dimulai. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali pada reaksi senyawa karbon sesuai dengan apa yang dilihat pada atau yang tercantum pada modul pembelajaran senyawa karbon. Ada 5 reaksi senyawa karbon yang dibahas di dalam modul, yaitu reaksi substitusi, kemudian reaksi adisi, kemudian reaksi eliminasi, reaksi oksidasi, dan reduksi. Tetapi yang akan kita bahas hanya 4 saja. Untuk reaksi reduksinya adalah tidak akan kita bahas, itu nanti bisa dipelajari sendiri setelah mempelajari atau memahami reaksi oksidasi, ya. Reaksi yang pertama adalah reaksi substitusi. Ini kalau mau diterjemahan yang mudah saja adalah pertukaran. Artinya ada yang ditukar, ya. Atom atau gugus atom dalam suatu senyawa itu ada yang ditukar, ya. Makanya dikatakan sebagai substitusi atau pertukaran. Dan cirinya adalah bahwa tidak jadi perubahan jenis ikatan di dalam reaksi substitusi ini, ya. Contoh misalnya di dalam modul kita, misalnya CH3 kemudian CH2, CH3 ya. Ini kita sangat tahu rantainya tunggal semua, C-nya ada 2, kelompoknya adalah kelompok alkana, kita sebut sebagai etana. Ya, senyawanya adalah etana plus, ya, plus misalnya sesuai dengan yang ada di modul kita gunakan, direaksikan dengan Br2, brom, Br2, maka hasilnya akan seperti apa? Kalau dalam modul kan hasilnya adalah CH3 kemudian CH2, ya, kemudian dia mengikat Br dan HBr. Oke, kita akan lihat bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi pada reaksi substitusi, ya. Untuk bisa memahami ini, perhatikan bahwa pada struktur etana, ya, etana itu C yang kiri mengikat H sebanyak 3. Kemudian dia berikatan lagi dengan C, H-nya seperti ini. Kemudian plus Br2. Br2 itu adalah Br yang berikatan dengan Br, karena Br2. Maka apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi adalah mekanisme reaksinya terjadi pertukaran. Siapa yang ditukar? Salah satu dari sini, H ditukar dengan Br. Dia masuk ke sini dan Br masuk ke sini. Maka hasilnya adalah C H H H, tetap ini tidak berubah, tapi yang ini berubah menjadi H Br H plus, karena H tadi masuk ke Br menggantikan Br yang keluar, maka terbentuklah HBr. Itulah reaksi yang terjadi, mekanismenya seperti itu. Senyawa apa yang dihasilkan dari reaksi ini? Asalnya kan etana, sekarang menjadi, ya, bromoetana. Bromoetana. Perhatikan ikatannya tidak ada yang berubah. Artinya yang asalnya tunggal, dia tetap di kanan juga menjadi ikatan yang tunggal, ya. Tetap tunggal, tidak ada yang berubah. Nah, itu adalah reaksi substitusi atau pertukaran. Cirinya bahwa dia ada pertukaran. Cirinya ada pertukaran. Yang kedua adalah tidak ada perubahan ikatan, ya. Itu adalah ciri dari reaksi substitusi atau pertukaran, ya. Baik, silahkan kalau ada yang mau diambil dulu, atau kita akan lanjutkan kembali untuk membahas yang berikutnya, ya.
Itulah reaksi yang pertama, yaitu reaksi substitusi. Yang kedua adalah reaksi adisi. Kalau kita kembali ke dalam modul, dikatakan bahwa di dalam modul adisi adalah penambahan atom atau gugus atom, dan reaksi ini disertai dengan pemutusan ikatan rangkap. Ya. Jadi kata kuncinya, kalau tadi substitusi adalah pertukaran, kalau di sini kata kuncinya adalah penambahan. Penambahan kata kuncinya. Dan ciri yang kedua adalah reaksi ini disertai dengan pemutusan ikatan rangkap. Jadi asalnya ikatan rangkap menjadi tunggal kalau rangkap 2. Kalau rangkap 3 menjadi rangkap 2. Contoh misalnya begini. Ya. Kita sesuai dengan yang ada di modul, ya, kita punya senyawa seperti ini. Ya. Ini C-nya ada 2, ikatannya rangkap, maka nama senyawa ini adalah etena. Kemudian dia reaksikan dengan Br2. Oke, hasilnya adalah sesuai dengan yang ada di modul, maka akan dihasilkan CH. Ya, CH2 Br, CH2 Br. Bagaimana mekanismenya? Kita akan lihat mekanismenya, ya. Mekanismenya adalah etena. Kalau kita buat struktur lengkapnya adalah C, H ikatan ke bawah, rangkap 2, C, H ikatan ke atas, H ikatan ke bawah. Plus Br2 berarti Br dan Br. Menghasilkan ikatan, Oke. Kita lihat yang pertama yang adalah pada etena kita lihat adanya ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 ini kalau diputuskan dia hanya tinggal satu ikatan. Ikatannya menjadi tunggal. Dan pemutusan ikatan ini berarti akan membuat cadangan ikatan di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, membuat cadangan ikatan di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Artinya, kalau kita masukkan, maka hasilnya adalah C, H, kemudian C, H, dan sekarang ada ikatan kosong. Hasil dari proses pemutusan ikatan. Kenapa ada ikatan kosong? Karena setiap C harus punya 4 ikatan. Dan setelah ikatan rangkap diputuskan, maka dia akan membentuk ikatan kosong. Nah, berikutnya adalah Br ini masing-masing masuk mengisi itu, sehingga hasilnya adalah di sini Br dan di sini Br. CH2 Br, CH2 Br. Ada yang tahu apa nama rumus kimia ini? Oke, Br-nya ada 2, ini haloalkana, C-nya ada 2, jadi etana, maka namanya adalah dibromo etana. Contoh adisi yang lain, misalnya kita punya CH rangkap 3, CH. Saya yakin ini sudah tahu semua. Karbonnya ada 2, ikatannya 3, berarti alkuna, namanya menjadi etuna. Kalau dia direaksikan dengan H2, maka hasilnya adalah sama seperti yang tadi. Satu ikatan rangkapnya akan dipecah, akan diputuskan sehingga menjadi CH rangkap 2 CH. Kemudian H2-nya ini akan memutuskan masing-masing H dengan H masuk ke kiri dan ke kanannya. Sehingga di sini ada H, di sini ada H. Atau CH2 rangkap 2 CH2. Maka sekarang etuna menjadi etena karena ikatannya rangkap 2. Baik, pertanyaannya, apakah etena ini masih dapat diadisi? Nah, kita akan lihat sekarang apakah bisa diadisi CH2 oleh H2 lagi. Dengan melihat adanya ikatan rangkap, ini pun masih bisa diadisi. Diputuskan lagi satu ikatan rangkap sehingga menjadi CH2 tunggal CH2 karena asalnya rangkap 2 menjadi tunggal. Ya, kemudian H-nya kembali lagi masuk kiri kanan sehingga dengan ini H, di sini ada H, terbentuk CH3 CH3.
Baik, CH3 ya. Maka sekarang dia yang asalnya etena menjadi etana. Rangkap menjadi tunggal, ikatan tunggal. Pertanyaannya, apakah ini masih dapat diadisi? Oke, jelas ini tidak dapat diadisi lagi. Berhenti sampai di sini adisinya. Kenapa? Karena dia ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal yang terjadi adalah reaksi substitusi. Nanti masuknya bukan lagi pada reaksi adisi, ya. Artinya pertukaran yang terjadi, bukan pada adisi atau penambahan. Karena dia tidak mungkin lagi menambahkan. Tidak ada ikatan rangkap di dalamnya. Ya. Baik, silakan kalau mau diambil dulu dan kita akan hapus kembali. Berikutnya adalah reaksi eliminasi yang ketiga. Eliminasi, oke. Silakan dibuka lagi di modul tentang reaksi eliminasi. Didefinisikan sebagai reaksi pengurangan atom atau gugus atom. Reaksi ini disertai dengan pembentukan ikatan rangkap. Coba bedakan dengan adisi tadi. Kalau adisi adalah pemutusan ikatan rangkap, tapi kalau eliminasi justru pembentukan ikatan rangkap. Artinya dari tunggal menjadi rangkap. Ya, kata kuncinya adalah pengurangan. Kata kuncinya adalah pengurangan. Kalau adisi penambahan tadi. Ya, kata kuncinya ini adalah pengurangan. Ya. Contoh misalnya kita punya CH3, C-nya 2, ikatannya tunggal, berarti ini namanya adalah etana. Etana, ya. Kalau ini dieliminasi, maka yang terjadi adalah, ya, kalau dieliminasi, yang terjadi adalah, atau kita buatkan dulu strukturnya, ya, kita buatkan dulu strukturnya. Strukturnya CH3, CH3. Oke, ketika dieliminasi, maka akan terjadi pengurangan. Siapa yang berkurang? Ini diambil, dikurangi. H dengan H dikurangi, dikeluarkan. Membentuk siapa? Membentuk H2. Nanti hasilnya di sini. Ya, dia akan membentuk H2. Jadi H2 di sini. Sisanya adalah ini kemudian dibikin menjadi ikatan rangkap. Ini jadi ikatan rangkap, ya, sehingga hasilnya adalah CH2 rangkap 2 CH2. Ya, asalnya etana menjadi etena. Nah, ini adalah ikatan reaksi eliminasi atau proses pengurangan. Jadi perhatikan bahwa eliminasi adalah kebalikan dari adisi. Asalnya ikatan tunggal menjadi rangkap. Kalau adisi dari rangkap menjadi tunggal. Ya. Baik, silakan kalau mau diambil. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi untuk melihat reaksi yang terakhir, yaitu reaksi oksidasi. Oke. Reaksi oksidasi. Di dalam modul disebutkan bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi dengan oksigen atau K-4 sebagai oksidator, ya. Tetapi disebutkan juga bahwa oksidasi itu adalah merupakan penambahan oksigen. Ya, ini adalah penambahan oksigen. Penambahan oksigen. Kemana oksigen ditambahkan? Oksigen ditambahkan pada atom H. Ditambahkannya pada atom H. Atom H yang mana? Atom H yang menempel pada C. Yang menempel pada atom C. Atom C yang bagaimana? Atom C yang bergugus fungsi. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi penambahan oksigen pada atom H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Jadi O hanya menempel pada atom H, tetapi tidak semua atom H bisa ditempel oksigen. Hanya H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Ya, itulah yang kita kenal sebagai reaksi oksidasi. Ya.
Nah, sebelum membahas reaksi oksidasi ini lebih lanjut ya, kita akan mengenal dulu apa yang dikenal atau beberapa contoh alkohol atau jenis-jenis alkohol ya, sebelum kita ke ini. Tetapi ini harus jadi catatan. Ini harus jadi catatan bahwa reaksi oksidasi adalah penambahan oksigen pada atom H yang menempel pada atom C. Atom C-nya atom C yang bergugus fungsi. Ini catatan penting untuk memahami oksidasi. Tetapi sebelum itu, kita akan melihat dulu jenis-jenis alkohol. Jenis-jenis alkohol. Jenis-jenis alkohol ini mengacu pada jenis-jenis atom C. Mengacu pada jenis-jenis atom C. Ketika kita membahas di kelas 11 dulu. Ada atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier. Jadi alkohol pun sama. Ada alkohol primer, ya. Alkohol primer adalah alkohol yang OH-nya itu menempel pada atom C primer. Pada atom C primer. Kemudian alkohol sekunder berarti sama, adalah OH-nya menempel pada atom C sekunder. OH-nya menempel pada atom C yang sekunder. Kemudian alkohol tersier berarti OH-nya menempel pada atom C yang tersier. Ya, jadi itulah jenis-jenis alkohol. Jadi jenis-jenis alkohol mengacu pada jenis-jenis atom C. Kita mengenal atom C di kelas 11 itu alkohol C primer, sekunder, tersier. Ya, saya yakin tinggal buka lagi aja mana itu atom C primer, sekunder, tersier. Kalau mau diingatkan kembali, C primer itu adalah C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Artinya kalau C itu memiliki 4 atom H, memiliki 4 tangan, berarti 4 tangannya itu satu dia mengikat C, 3-nya lagi adalah mengikat H, sehingga CH3 cirinya. Itu atom C primer. Atom C sekunder berarti mengikat 2 buah atom C yang lain. Sisanya 2 atom lagi adalah dengan hidrogen, 2 ikatan lagi dengan hidrogen, maka cirinya adalah CH2. Atom C tersier berarti mengikat 3 atom C yang lain. Sisanya 1 ikatan lagi dengan hidrogen, cirinya CH. Ada lagi namanya atom C kuarterner, yaitu keempat tangannya mengikat atom C, berarti dia tidak mengikat lagi atom H. C yang tanpa H itu adalah atom C kuarterner, ya. Nah, tetapi dalam alkohol hanya ada 3, yaitu jenis alkohol primer kalau OH-nya menempel pada C primer, ya. Alkohol sekunder kalau OH-nya menempel pada atom C sekunder. Alkohol tersier kalau OH-nya menempel pada atom C yang tersier, ya. Baik, silakan diambil karena kita akan hapus berikutnya. Reaksi oksidasi pada alkohol primer. Pada alkohol primer, ya, alkohol primer artinya alkohol yang dimana OH-nya itu menempel pada C yang primer, ya. Contoh misalnya CH3, CH2, CH2, OH. Nah, ini kan disebut sebagai alkohol primer. Kenapa? Karena OH-nya menempel pada atom C yang primer. Ini OH nih, menempel pada atom C yang primer. Kenapa C primer? Karena C ini hanya mengikat satu atom C yang lainnya dengan hidrogen, maka dikatakan alkohol primer, ya. Senyawa ini kita kenal sebagai propanol. Propanol, ya, propanol. Baik, kita akan kembali kepada definisi oksidasi tadi. Oksidasi adalah penambahan oksigen. Kepada siapa oksigen ditambahkan? Kepada hidrogen yang menempel pada atom C primer. Ya, misalnya kita lihat, kita tuliskan lagi, ya. Kan di sini ada hidrogen itu banyak, ya. Contoh kita lihat di sini, ya. Di sini ada hidrogen sebanyak 3. Di sini ada hidrogen sebanyak 2. Di sini juga ada hidrogen sebanyak 2. Oke. Oksidasi adalah menambahkan oksigen pada atom H. Tetapi tidak semua H bisa dipasangi, tidak bisa ditempelkan, ya. Tidak semua H bisa ditempeli oleh oksigen. Hanya H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Mana atom C yang bergugus fungsi? Inilah atom C yang bergugus fungsi karena dia bergugus fungsi OH.
maka H inilah yang akan ditempeli oleh oksigen. Kita akan lihat mekanismenya. Kita lihat mekanismenya, yang ini tetap CH3 karena ini tidak akan ditempeli oleh oksigen, ini juga tetap karena tidak akan ditempeli oleh oksigen, tetapi yang ini kita akan pecahkan H dan H di atas, ya. Kemudian OH. Kemudian ini reaksi oksidasi, yaitu menambahkan oksigen. Oke, kepada siapa oksigen ditambahkan? Oksigen akan ditambahkan kepada hidrogen yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Boleh yang atas, boleh yang bawah, boleh yang atas, boleh yang bawah, ya. Terserah. Misalnya kalau kita ambil yang atas, maka dia akan masuk ke sana. Hasilnya adalah ini tetap CH3. Ini adalah CH2. Ini adalah COH karena karena O tadi nempel. Ini adalah H dan ini adalah OH. Perhatikan dalam C ini ada 2 buah OH dan ini tidak membuat C ini menjadi stabil. Kenapa tidak stabil? Karena ada 2 buah OH yang berada dalam satu C. Dia akan tolak-menolak. Maka untuk menghindari tolak-menolak, dari sini dikeluarkan OH dan dari sini dikeluarkan OH, dari sini dikeluarkan H. OH dan H dengan OH membentuk H2O. Sisanya adalah O, maka hasilnya adalah CH3 tetap, kemudian CH2, kemudian C, ini O, dan ikatan yang tadi dimasukkan ke sini jadi 2 O-nya, dan ke sana dengan H plus H2O. Inilah reaksi oksidasi pada alkohol primer. Asalnya propanol, sekarang bukan lagi alkohol, tapi kalau masih ingat COH adalah aldehid, namanya menjadi propanal. Asalnya alkohol menjadi aldehid. Begitu ya. Nah, itu adalah contoh oksidasi alkohol primer. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah senyawa ini masih dapat dioksidasi atau tidak? Syaratnya kembali ke yang tadi, bahwa oksidasi adalah menambahkan O kepada siapa? Kepada atom H. H yang bagaimana? Atom H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Masih adakah H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi? Ada, mana? Inilah H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Maka dengan demikian, senyawa ini pun masih dapat dioksidasi. Ya, namanya oksidasi lanjutan. Oke. Kita akan lihat bagaimana oksidasi lanjutan yang terjadi. Maka kita tuliskan lagi CH3. Ini tetap CH2. Ini O. Dan ini H. Terjadi oksidasi. Oke. Kemana oksidasi akan menyerang? Oksidasi akan menyerang yaitu dengan menambahkan O pada atom H, di mana atom H-nya menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Berarti bukan di sini, tapi H yang ini. Oke, masuklah dia ke sana. Maka hasilnya adalah CH3, CH2, COOH. Oke, sekarang sudah lagi membentuk senyawa baru lagi. Bukan lagi aldehid, tapi asam karboksilat. Namanya asam propanoat. Maka kesimpulan kita, oksidasi alkohol primer itu akan menghasilkan aldehid, dan aldehid kalau dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Artinya dia mengalami proses beberapa tahapan oksidasi. Ya, dari alkohol primer, alkohol berubah menjadi aldehid, aldehid menjadi asam karboksilat. Setelah menjadi asam karboksilat, asam propanoat, pertanyaannya apakah ini masih dapat dioksidasi? Tinggal dilihat saja masih ada nggak atom H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Kalau dilihat tidak ada lagi. Tidak ada lagi atom H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Maka artinya setelah asam propanoat terbentuk, maka proses oksidasi berhenti. Tidak akan lagi terjadi oksidasi lanjutan pada asam propanoat. Ya, oke, baik. Kalau ini boleh diambil silahkan. Karena kita akan hapus dulu semua.
Tadi oksidasi pada alkohol primer. Sekarang bagaimana alkohol sekunder? Oksidasi pada alkohol sekunder. Oke, pada alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah alkohol di mana OH-nya menempel pada atom yang sekunder. Contoh misalnya begini. CH3 C OH, ya, kemudian ini CH, kemudian CH3. Oke, ini adalah alkohol sekunder. Kenapa alkohol sekunder? Karena alkoholnya OH-nya menempel pada atom yang sekunder. Ini atom sekunder, ini C-nya, ya. Apa nama senyawa ini? 2-propanol. 2-propanol. Baik, pertanyaannya apakah senyawa ini dapat dioksidasi? Nah, supaya bisa melihatnya, kita lihat strukturnya seperti ini. CH3, kemudian C, di sini OH, di sini H, di sini CH3. Adakah atom H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi? Ada. Yang mana? Inilah adalah atom H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Artinya bisa dioksidasi? Bisa dioksidasi. Ya, kita lakukan oksidasi. Oksidasi berarti oksigen ditambahkan kepada atom H yang bergugus fungsi, maka dia akan ditambahkan ke sana. Apa hasilnya? Oke, kita akan lihat hasilnya. Maka hasilnya adalah menjadi CH3 COH. Ini juga OH karena O-nya tadi masuk. CH3. Nah, kalau diperhatikan, maka C yang kedua itu dia memiliki 2 buah OH dan ini tidak stabil. Kalau 2 buah OH ini ada berapa? Ada 1 C, maka salah satunya harus hilang. Artinya OH keluarkan dari sini dan dari sini H-nya yang kita keluarkan sehingga terbentuk H2O. Ya, ikatannya dikeataskan sehingga hasilnya menjadi ikatannya dikeataskan ya. Jadi hasilnya CH3 C rangkap 2 dengan O CH3. Maka yang asalnya 2-propanol alkohol sekarang bukan lagi alkohol tapi kelompok keton. Namanya adalah propanon. Propanon. Pertanyaannya adalah apakah propanon ini masih dapat dioksidasi atau tidak? Masih dapat dioksidasi atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sudah tidak ada lagi atom H yang menempel pada atom C yang bergugus fungsi. Artinya pada alkohol sekunder oksidasi hanya berjalan 1 kali. Dari 2-propanol menjadi propanon misalnya ya. Artinya hanya sekali berjalan saja. Dari alkohol menjadi keton. Setelah selesai itu dia tidak membentuk lagi senyawa yang lain. Berhenti sampai pada keton. Itulah kesimpulan kita pada oksidasi alkohol sekunder. Ya. Kalau ada yang mau diambil silakan screenshot karena kita akan bersihkan. Baik, berikutnya adalah kita akan lihat oksidasi pada alkohol tersier. Oksidasi pada alkohol tersier. Oke, artinya alkohol di mana OH-nya menempel pada atom C yang tersier. Contoh misalnya yang tersier seperti ini. Ini tersier. Kenapa? Karena C-nya mengikat 3 buah atom C yang lain. Maka alkoholnya, di mana OH-nya ini, alkoholnya ini adalah seperti alkohol tersier. Nama senyawa ini adalah 2-metil 2-propanol. 2-metil 2-propanol. Baik. Pertanyaannya apakah ini dapat dioksidasi atau tidak? Adakah atom H yang menempel pada atom C yang berfungsi? Mana atom C yang bergugus fungsi? Atom C yang berfungsi adalah atom C yang ini. Ada tidak H yang menempel di sana? Kalau tidak ada, berarti tidak mungkin terjadi oksidasi. Maka kesimpulan kita, alkohol terjadi reaksi oksidasi pada alkohol, tetapi hanya terjadi pada alkohol yang primer dan sekunder saja. Pada tersier dia tidak mengalami oksidasi. Alkohol primer teroksidasi menjadi aldehid, dan aldehid masih dapat dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder
hanya mengalami sekali oksidasi, yaitu dia berubah menjadi keton. Setelah itu kemudian oksidasi berakhir atau berhenti. Demikian penjelasan kita mengenai reaksi senyawa karbon. Ya, selebihnya nanti kalian bisa pelajari lagi, cari soal dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di WA Japri atau melalui WA grup kita. Ya, selamat belajar, sehat-sehat semua, dan mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.